Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang biasanya kita baca kalau malam Jumat atau hari Jumat, yakni surah Kahfi di bagian-bagian akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 103. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, inginkah ku beritakan pada kalian, inginkah ku jelaskan dan ku tunjukkan pada kalian tentang bil akhsarina a'mala, orang yang paling bi akhsarin, paling merugi, paling bangkrut, paling carut, paling merugi dalam a'mala, dalam amalan-amalannya. Ini jangan-jangan ya kita menjadi orang yang semakin sibuk berusaha, semakin Allah nilai semakin jauh. Semakin beramal tapi dianggap oleh Allah, semakin dilaknat oleh Allah. Semakin beramal tapi justru semakin rugi. Sama dengan kalau pedagang, petani, pegawai semakin sibuk pagi, siang, sore, malam tapi semakin tidak ada hasil. Bahkan semua hasil yang dia kumpul itu menjadi musuh bagi dirinya. Saya yakin tidak mau kita ya, pergi subuh-subuh pulang malam, tapi pada akhirnya kerugian. Ya, habis kita punya waktu, habis kita punya modal, habis kita punya tenaga, dan habis kita punya umur, sebenarnya terbuang. Dan bukan cuma terbuang, tapi mendatangkan kutukan. Ini ayat yang sangat bagus. Kita tadabburi, jangan menjadi orang yang akhsar, rugi. Orang yang paling merugi siapa ini? Ini jawabannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sesat, keliru dalam hidup mereka di dunia. Jadi ada kata dalla. Ini orang yang paling akhsarin itu, paling merugi adalah dalla. Yang kita minta di surah Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Itu mustaqim itu. Jalan lurus, jalan benar, jalan taat, jalan kebaikan, jalan kemuliaan, jalan Quran, jalan hadis, itu mustaqim. Ghairil maghdub, bukan jalannya al-maghdub yang dimarahi, dimurkai, dibenci, dilaknat. Wala dhalin, dan bukan pula jalan ad-dhalin, jalan yang sesat. Jadi 3 jalan yang Allah buka lebar, 2 jalan menyimpang, 1 jalan benar. Tapi 1 ini tidak akan full, karena dia seperti jalan tol yang terbuka lebar, lurus, cepat, dan mulus. Cuma orang lewat di sini ya butuh pengorbanan. Kalau tidak mau lewat al-mustaqim, ada 2 pilihannya, tidak ada jalan lain. Maghdub, ad-dallin. Nah, salah satu yang dimaksud di sini oleh ayat, siapa orang yang paling bangkrut? Dia ternyata hidupnya jarang lewat ke di sini. Pilihannya dalla. Dia sesat dalam hidupnya. Saking sesatnya, wahum yahsabuna annahum, dia menyangka bahwa apa yang mereka perbuat itu yuhsinun, sudah bagus, sudah hasanah, ya, sudah baik, sudah benar, ya, bahkan cuma sunnah, sudah sebaik-baiknya. Ini sudah salah tapi merasa dirinya paling soleh, paling bengkok tapi dia merasa dirinya paling lurus.
Paling jauh tapi dia merasa dia yang paling dekat. Paling kotor tapi merasa dia yang paling bersih. Paling syirik dia menyangka dirinya tauhid. Paling bid'ah tapi dia menyangka dirinya sunnah. Paling maksiat padahal dia menyangka dirinya sudah soleh. Apa yang bisa membedakan semua ini, Pak? Kehilangan ilmu. Kehilangan ilmu. Dalla itu kan menyangka dirinya dia sesat. Kalau kita bilang 2 tambah 2, kalau orang ditanya 2 tambah 2 lalu dia bilang tidak tahu, itu namanya jahil. Jahil itu artinya kekurangan ilmu, bodoh. Tapi kalau ditanya 2 tambah 2 dia bilang 5, itu namanya dalla. Saya ulangi ya, 2 tambah 2, diam dan tidak bisa jawab. Kalau kita mengatakan saya tidak tahu, itu namanya jahil, tidak tahu, bodoh. Ini mendingan, masih lebih bagus dibanding ditanya 2 tambah 2, 5. Tidak 4, tidak, salah kok, yang benar adalah 5. Yang benar ini begini, Anda salah itu. Dia sibuk menyalahkan orang, tapi dia yang salah. Inilah dalla. Berkorban ketika ada kelahiran, tapi dalla cara akikahnya. Kenapa? Di luar waktunya. Ilmu menetapkan hari ke-7, dia cari hari ke-9. Nah bilang hari kerja, hari baik. Baik menurut siapa? Baik menurut neneknya, karena dia beragama atas bukan kalamullah wa kalamur rasul wa kalamun neneknya. Kenapa orang beragama, Pak? Tidak di atas ilmu, penyakitnya penyakit dalla. Kalau ada manusia tidak belajar, Pak, sibuk beramal, pasti dalla. 2 aja penyakitnya orang tidak belajar. Kalau bukan penyakit dalla, penyakit piti. Piti kanak-kanai, piti jama-jamai, piti, pokoknya piti. Ya, kita yang benar, ya disalahkan. Dipastikan ya, kapan orang tidak belajar, pasti dalla. Pasti dalla. Kalau Bapak baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah saya jalan benar, itu artinya ya Allah mudahkan saya menempuh ilmu. Ilmu yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu ilmu cara hidup yang benar, sebagaimana nikmat hidup yang pernah kau berikan pada orang-orang an'amta alaihim, orang-orang kau beri nikmat pada mereka. Mana itu? Minan nabiyyin, cara hidupnya para nabi, wasiddiqin, cara hidupnya orang-orang yang jujur benar imannya, wasyuhada, orang-orang syahid di jalan Allah, wassolihin, orang-orang soleh. 4 saja pilihan kita. Kalau kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita berkata ya Allah, tutup semua pintu dalla, pintu kebodohanku, pintu kesesatanku. Artinya apa? Jangan malas belajar. Mana mau tahu kau tidak menempuh ilmu? Ya. Anak kita, Pak, kalau tidak menempuh ilmu, sesat. Pasangan hidup kita kalau tidak menempuh ilmu, sesat. Biar mengatakan dia, enggak, aku tahu semua ini. Enggak mungkin. Karena ilmu ini harus menempuh tarik, jalan. Harus yaltamis, harus dicari. Harus dicari. Ya, oleh karena itu jangan kita termasuk orang yang dhalla, ya. Jangan dalla pada saat kelahiran, banyak bapak bikin aneh-aneh pasti. Karena kalau tidak, pasti bapak lihat kebiasaan orang, pasti bapak dengar kebiasaan orang, bukan atas petunjuk. Riolo pana riolo, makku memet tahu berarti
Yang kita ambil sumbernya bukan ilmu. Ya, berarti pesan hidup kita adalah nenek moyang kita, kebiasaan kita, tradisi kita, budaya kita. Itu saya kira baik, dan jangan pernah menyangka ini. Saya katakan mendingan kau ditanya bisa sholat, enggak bisa. Itu lebih bagus daripada melihat orang sholat, salah caranya itu. Barusan saya lihat begitu, barusan lu dapat. Karena Anda tidak belajar. Salah itu. Terus yang benar, enggak tahu juga. Salah, tapi tidak mampu juga menunjukkan. Bahkan yang dia anggap benar itulah yang salah, apa yang dia anggap salah itu yang benar. Dan itu yang terjadi Pak hari ini. Kapan tidak ada ilmu, pasti di pernikahan bapak bikin banyak masalah. Di kematian pasti bikin masalah. Di mengurus rumah tangga, mengurus masalah kehidupan, tak ada ilmu, pasti penyimpangan.